Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Belajarlah kepada Nabi Ibrahim tentang hidup, tentang cinta, tentang ketulusan, tentang pengorbanan, dan tentang kasih sayang. Hidup itu butuh energi, teman-teman. Sahabat jiwa, hidup ini butuh energi. Apa energi kita? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah. Kekuatan kita cuman Allah. Kita enggak punya apa-apa lah. Kita lemah. Kita butuh Allah. Energi yang menguatkan. Energi yang membuat kita tegar. Energi yang membuat kita sabar hanya Allah. Dan berbicara tentang kesabaran, belajarlah kepada Nabi Ibrahim. 80 tahun tidak memiliki anak, ibu. Setelah menikah 80 tahun Ibrahim diuji dengan tidak memiliki anak. 80 tahun penantiannya baru dikabulkan dengan doanya yang sangat masyhur. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kasih aku anak yang baik. Berikan aku keturunan untuk melanjutkan generasi penerusku ya Rabb. Silsilah kenabian agar juga menjadi hamba yang taat. 80 tahun penantian. Dan beliau tergolong ulul azmi. Nabi dengan kesabaran di atas rata-rata. 80 tahun berdoa, Rabbi habli minas solihin. Dikabulkan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Dihadirkan seorang anak yang santun dan baik akhlaknya. Bernama Ismail. Senang dong. Penantiannya dikabulkan dengan buah hati yang sangat dicintainya. Tetapi ujiannya belum selesai. 8 tahun penantian dikasih anak. Dipisahkan dengan anak dan istrinya. Dibuang anak dan istrinya di satu lembah. Ingin menguji Ibrahim, Allah atau keluarga. Ibrahim, anakmu atau Allah. Ibrahim, Allah atau istrimu. Ibrahim lolos. Aku tinggalkan mereka ya Rabb. Jauh dariku. Aku memilih engkau ya Rabb. Setelah dipisah timbul kerinduannya. Bolehkah aku mengunjunginya ya Rabb? Boleh. Setelah dikunjungi ujian yang kedua. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbauka fandur madza tara. Sembelih anakmu, potong leher anakmu. Seorang bapak yang merindukan keturunan
80 penantian, 80 tahun kerinduan. Begitu anaknya sudah ada disuruh potong. Logika mana yang bisa berpikir? Tapi sabar bukan logika, Bu. Cinta bukan logika. Pengorbanan bukan logika. Tapi sabar perkara iman. Rumah tangga yang pakai logika, hancur rumah tangganya. Demi Allah. Rumah tangga yang pakai logika, hancur rumah tangganya. Tetapi rumah tangga itu pakai iman. Mereka mengajarkan kepada kita tentang rumah tangga yang penuh dengan iman. Seorang anak kecil ditawarin, bagaimana pendapatmu nak kalau ayahmu menggorok lehermu sendiri? Apa jawaban Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakan ayah, kerjakan, gorok leherku ayah. Kalaupun aku mati ayah, aku akan menjadi anak yang sabar di hadapan Allah. Masya Allah. Teman-teman sahabat jiwa, cinta itu berkorban, Bu. Anda akan diuji loh. Allah atau dunia. Anda akan diuji loh, Bu. Hartamu atau Allah. Anda akan diuji. Anak-anakmu atau Allah. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita berhasil mengutamakan Allah daripada dunia. Kalau kita berhasil mengutamakan Allah daripada semua syahwat, nafsu, dan kehidupan dunia. Selamat. Anda adalah Ibrahim masa kini. Selamat. Anda adalah orang yang dicintai Allah. Selamat. Anda adalah orang-orang yang akan dimuliakan Allah. Selamat. Anda mengikuti jejak Ibrahim. Yang pertama, kau letakkan kecintaanmu, ketakwaanmu di atas segala-galanya. Kau jadikan Allah, rasa cintanya melebihi dunia dan isinya. Maka orang yang meletakkan Allah di atas segala-galanya, dia adalah orang yang berkah dan sukses dunia akhirat. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang dicintai Allah seperti Ibrahim mencintai kita. Sahabat jiwa, semoga yang duduk di sini adalah hamba-hamba yang dicintai Allah seperti Nabi Allah Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah kembali mempertemukan kita sahabat jiwa dalam majelis ilmu renungan jiwa, di mana malam hari ini kita akan belajar sambil bermuhasabah diri bersama, mendengarkan untayan hikmah penuh makna dari guru-guru kita. Ada Ustadz Riza Muhammad dan Ustadz Akil Baihaqi. Selain itu sahabat jiwa, pada malam yang spesial ini kita juga kehadiran tamu yang luar biasa, yaitu ada Kohani Kristianto dan juga Ciliana Yasmin. Sahabat jiwa, masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha, di mana ini merupakan perayaan yang cukup mendalam, memiliki makna keikhlasan, pengorbanan dan juga ketaatan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, di mana dari pengorbanan Nabi Ibrahim tersebut disyariatkan bagi seluruh umat Islam dalam bentuk ibadah haji dan juga ibadah kurban. Pengorbanan dan juga keikhlasan sahabat jiwa memang erat kaitannya dengan ketaatan, karena tiada keimanan tanpa keikhlasan dan juga pengorbanan, seperti yang dilakukan oleh salah satu tamu kita pada malam hari ini, yaitu Hani Kristianto atau yang kerap disapa Kohani. Ada di samping saya. Assalamualaikum Kohani. Waalaikumsalam. Kohani ini sahabat jiwa merupakan seorang mualaf yang saat ini aktif dalam berdakwah dan juga membantu masyarakat. Seperti apa sosok beliau? Kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang satu ini.
Kohani Kristianto atau akrab disapa Kohani adalah seorang pengusaha keturunan Tiongkok yang dikenal sebagai seorang mu'alaf dengan perjalanan spiritual yang menarik dan penuh liku. Ia memutuskan mantap menjadi mu'alaf pada bulan Februari tahun 2013. Kini ia aktif sebagai Sekjen Mu'alaf Center Indonesia dan juga pendiri dari Ikhlas Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Lalu, bagaimana pengorbanan Kohani dalam mencari ridho ilahi? Mari kita simak kisahnya di Renungan Jiwa berikut ini. Masya Allah, sahabat jiwa, itulah dia tayangan singkat mengenai sosok tamu istimewa kita yang pertama, yaitu Kohani Kristianto. Masya Allah. Kita tahan dulu pemirsa, jangan kemana-mana, Renungan Jiwa akan segera kembali untuk Anda. Alhamdulillah. Sahabat jiwa, momen Idul Adha memang mengajarkan kita mengenai ketaatan, pengorbanan dan juga perjuangan. Seperti yang dilakukan oleh seorang mualaf di samping saya, yakni Kohani, yang mana beliau ini tidak hanya disibukkan dengan memperdalam agama Islam, namun juga disibukkan dalam berbagi kebaikan terhadap sesama muslim. Salah satunya adalah membagikan daging kurban langsung ke daerah-daerah terpencil, ya Kohani. Nah, sahabat jiwa, karena di sini juga sudah ada Ustadz Riza Muhammad. Ustadz, kira-kira apa yang ingin didalami lagi dari sosok Kohani di samping kita ini? Pengorbanan yang luar biasa, ada air mata, ada cinta, ada bukti, ada kasih sayang, mirip sekilas perjalanan yang sedang dialami oleh beliau. Kohani, perjalanan Ibrahim adalah kisah yang saat ini gambaran Ibrahim masa kini. Ketika Koko memilih Islam sebagai jalan hidup, ketika Koko menjadikan Islam sebagai tujuannya, saat itu Koko telah berikrar Allah adalah di atas segala-galanya. Disingkirkan semua kenikmatan, disingkirkan semua hal-hal yang saat itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Bagaimana rasanya memilih Islam sebagai tujuan hidup dan apa yang saat itu Koko rasakan? Ya Alhamdulillah, ketika memilih Islam menjadi tujuan hidup, maka tujuan hidup saya, visi misinya berubah, Ustadz. Masya Allah. Yang tadinya saya hidup untuk orang lain, hidup berkorban untuk menyenangkan orang lain, bahkan rela mati untuk orang lain, diubah oleh Allah menjadi inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Hidup kita, ibadah kita, sholat kita, mati kita hanya untuk Allah yang juga menciptakan kita. Jadi komitmen hidupnya betul-betul surat Al-An'am 162. Segala hidup, waktu, mati, karya hanya untuk Allah. Dan karena memang milik Allah. Kalau melihat situasi saat itu Koko keluar dari zona yang biasanya membuat Koko tenang. Ujian dan cobaan mesti ada dari orang-orang sekitar. Bagaimana respon keluarga, terutama orang-orang tercinta ketika melihat Koko memutuskan memilih Allah sebagai tujuan hidup? Alhamdulillah ketika memilih itu banyak saksi teman-teman yang lihat. Akhirnya ditinggal istri, anak saya yang baru umur 5 bulan harus hilang dan gak ketemu sampai sekarang. Masya Allah. Lalu kehilangan banyak hal. Mungkin kalau materi hilang kita bisa cari lagi. Tapi kehilangan anak dan istri waktu itu luar biasa menyakitkan waktu itu. Kemudian saya bilang, kalau Allah yang ciptakan dunia, kalau Allah yang ciptakan saya, Allah yang ciptakan kita semua, bahkan Allah yang menghidupkan, mematikan dan menghidupkan lagi, pasti Allah bisa kasih gantinya. Katanya barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Hari ini 11 tahun saya berislam. Anak saya di kandungan anak ke-8, istri saya sekarang Masya Allah yang paling cantik dari semua yang di sini. Yang rela berkorban dan sedang mengandung anak ke-8. Dan Allah gantikan semua itu dengan istri yang lebih baik. Gitu. Dengan hidup yang walaupun di Islam ini kita hidup itu benar-benar nikmatnya di sini Ustaz. Ketika kita susah, kita terpuruk,
ketika tidak ada satu orang pun mau melihat kita, di situ kedamaian, kebahagiaan, ketenangan itu tiba dari Allah. Masya Allah, pelajaran hikmah untuk tetap istiqomah di tengah jalan yang susah dan sulitnya luar biasa, tapi berakhir dengan indah. Sebab kita tahu Allah adalah di atas segala-galanya. Masya Allah, jadi hakikat pengorbanan sebenarnya adalah kecintaan ya. Ketika kita cinta kepada Allah, sahabat jiwa, tentunya kita akan rela berkorban untuknya. Nah, sahabat jiwa, selain Ustadz Riza, kita juga mempersilahkan kepada seorang penanya dari jamaah yang hadir pada malam hari ini untuk bertanya kepada Kohani. Ada yang ingin bertanya? Boleh angkat tangannya? Silahkan kakak yang di depan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Kohani, saya sangat terinspirasi dengan cerita Kohani yang seorang mu'alaf tapi berkomitmen dalam ajaran Allah gitu, berada di jalan Allah. Saya atau teman di sini saja belum tentu bisa gitu berkomitmen. Pertanyaan saya, apa usaha terberat Kohani saat Kohani mengalami dakwah dan bagaimana cara Kohani mengatasinya? Terima kasih. Alhamdulillah, ujian saat berdakwah adalah diri saya sendiri. Kalau ingin didengar, itu namanya ria. Kalau ingin dilihat, namanya ujub. Ujian terberat buat saya ketika berdakwah, benarkah dakwah ini karena Allah? Atau saya hanya ingin dikenal, atau saya ingin dipuji manusia, atau takut dengan celaan manusia. Dan cara mengatasinya tentu berserah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, makanya ada doa Nabi Musa kan, Robis soli sodri. Nah, kita minta ya Allah biar lapangkan dadaku, jauhkan dari penyakit hati dan orang-orang memahami apa yang Allah ingin sampaikan melalui lisan kita semua. Mudah-mudahan bisa menjawab. Masya Allah, jadi berserah itu adalah ketakutan ya dari Kohani, tapi ingin terus berserah kepada Allah begitu ya dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang berusaha dilakukan oleh Kohani. Masya Allah. Nah, sahabat jiwa, Ustadz Riza dan juga Kohani, kita masih akan mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari guru kita selanjutnya, sahabat, yakni dari Ustadz Muhammad Akil Baihaqi. Namun kini kita akan jeda terlebih dahulu, renungan jiwa akan kembali kepada sahabat jiwa usai yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam penting sekali untuk kita renungkan terkait pengorbanan, cinta, kasih sayang dan perjuangannya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail ketika kita ingin menjadi pribadi yang tangguh, taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita renungkan bagaimana ketangguhan Siti Hajar ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat berada di padang pasir yang begitu panas dan begitu tandus. Dari kisah ini kita harus belajar bahwasanya untuk bisa taat kepada Allah, kita harus benar-benar mengorbankan diri kita, jiwa kita, perasaan kita, apapun itu. Bahkan mungkin kalau kita sedang diuji, karena ujian kita yang diberikan kepada kita adalah membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang lebih taat, dan membentuk ketakwaan di dalam hati kita. Hadirin rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau kita betul-betul pasrah kepada Allah, di saat suka maupun duka, di saat sulit pun kita ingat Allah. Kita takwa pada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kita ketika berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat jiwa yang dirahmati Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu hal yang mudah. Kita akan dicukupi segala kebutuhan kita. Maka ketika saat ini kita sedang sakit, kecewa, sedih, usaha sedang diterpa masalah, keluarga sedang diterpa sebuah masalah, ingat kita harus takwa pada Allah. Ingat pada Allah, karena yang melembutkan hati kita, yang menguatkan hati kita, yang menguatkan iman kita, Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku, keimananku, karena Engkaulah yang membolak-balikkan hati ini. Maka ketika kita berpasrah kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, meminta pada Allah agar hati kita selalu ditetapkan, maka insya Allah kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kuat, dan bisa senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita lakukan, ketika mungkin saat ini kita diuji oleh Allah, itu merupakan suatu pelajaran bagi kita untuk terus tumbuh. Mungkin hari ini kita tidak diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak kita. Mungkin hari ini kita tidak diperintah oleh Allah, tidak diperintah oleh Allah untuk meninggalkan keluarga kita di tempat yang jauh, di tempat padang pasir yang begitu panas, tidak. Tetapi kita perlu belajar bahwasanya ketika kita ingin dekat sama Allah, ketika kita sedang diuji sama Allah, maka kita harus bisa mengorbankan perasaan-perasaan yang membuat kita jauh daripada Allah, yang membuat kita jauh daripada keimanan kita. Kita harus senantiasa melembutkan hati kita, sehingga Allah senantiasa membimbing kita di jalan-jalan yang membawa kita ketaatan, yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, itu dia sahabat jiwa, kita baru saja dengarkan nasihat dari Ustadz Aqil Baihaqi sekaligus pelajaran keikhlasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhlas memang sebuah pekerjaan maupun amal yang kita lakukan tanpa mengharapkan imbalan seperti pujian dari manusia, namun hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Seperti yang dilakukan oleh narasumber kedua kita, ada di samping saya, ialah Mbak Liana Yasmin. Assalamualaikum Mbak Liana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indi. Bagaimana kabarnya Mbak Liana, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah, sahabat jiwa, Mbak Liana ini juga belakangan aktif ya dalam berdakwah dan juga membimbing umahat yang baru mengenal Islam agar tetap istiqomah dalam menjalankan agama Islam. Untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana sebenarnya sosok dari seorang Liana Yasmin, kita saksikan terlebih dahulu video profil atau tayangan berikut ini. Selengkapnya, mari kita simak di Renungan Jiwa sesaat lagi. Sahabat jiwa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Renungan Jiwa yang malam hari ini kita mengangkat tema Idul Adha mengajarkan kita pengorbanan dan juga keikhlasan. Tentunya di samping saya sudah ada narasumber kedua kita malam hari ini, yakni Mbak Liana Yasmin, ada Ustadz Aqil dan juga Ustadz Riza juga yang akan bertanya kepada Mbak Liana. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ustadz Aqil untuk bertanya. Silahkan Ustadz.
Assalamualaikum Celiana. Warahmatullahi Apa kabar? Ustaz. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, Celiana ini luar biasa sekali. Hidupnya selain dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan hidupnya di jalan Allah. Celiana ini juga sebagai ibu rumah tangga, betul ya? Betul Nah, sekali ini Ustaz. saya penasaran sebenarnya. Kira-kira Celiana ini hambatannya apa saja sih ketika berdakwah, membantu rekan-rekan yang mu'alaf, mendakwahi mereka, kemudian mengajarkan agama pada mereka. Terus di sisi lain sebagai ibu rumah tangga, kira-kira hambatannya apa? Kira-kira? Kalau hambatan, saya rasa mengatur waktu ya Ustadz ya. Itu yang sudah pasti dan jelas. Saya harus betul-betul kalau orang sekarang ngomongnya satset ya, harus satset gitu. Jadi waktu itu harus betul-betul dimaksimalkan. Jadi kadang juga saya harus ngatur gimana saya juga ada usaha. Jadi betul-betul di waktunya tuh sangat-sangat mepet sekali gitu. Terutama untuk dakwah, karena dakwah juga kan saya tidak hanya di wilayah, sebelumnya saya di Mu'alaf Center Yogyakarta. Jadi di wilayah Yogyakarta, tapi juga di sekitaran wilayah Jogjanya. Tidak hanya di kotanya, tapi di pinggiran juga. Di pelosok-pelosok seperti Gunung Kidul, Kulon Progo, bahkan di lereng Merapi Merbabu. Jadi itu harus pintar-pintar membagi waktu. Gitu. Ini luar biasa sekali perjuangan beliau, harus satset ibu-ibu ya. Harus satset begitu. Ini kita itu menjadi pribadi yang tangguh, salah satunya menjadi wanita yang tangguh dan taat kepada Allah, itu harus pandai memanage waktunya gitu ya, karena itu sangat penting sekali. Luar biasa sekali. Insya Allah. Kalau dari Ustadz Riza, kira-kira yang ingin didalami dari Mbak Liana ini apa Ustadz? Kalau kita melihat kisah Hajar ada dalam Quran dan hadis, saya melihat Hajar masa kini loh. Sebagai seorang ibu rumah tangga, istri, mengayomi umat, bermanfaat untuk umat, Masya Allah. Itu tidak mudah tentunya. Ada hal yang paling menarik yang ingin saya tanyakan adalah ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, Ayun nas ahabbu ilallah ta'ala, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, sejak kapan Mbak memastikan dirinya memilih bermanfaat untuk orang lain, dan apa alasannya Mbak memilih agar hidup kita bermanfaat untuk orang lain? Saya keputusan terbesar itu kan berpindah keyakinan ya. Seperti Kohani tadi ya. Saya juga di tahun 2013 itu masuk Islam. Saya tahu setelah itu pasti hidup saya juga akan berubah. Saya yakin Allah pilih saya tuh tidak sesimpel itu gitu. Allah sudah memilih saya, maka saya berazam, saya juga ingin memberikan yang terbaik dan semaksimal yang saya bisa untuk jalan dakwah ini. Karena saya dulu di 2013 tidak seperti sekarang ya Ustadz, kajian ada di mana-mana, kita gampang sekali untuk ilmu itu di mana-mana kita bisa cari. Tapi waktu itu tuh tidak seperti itu kondisinya, betul. Jadi saya pikir saya pengen ada peran saya untuk saudara-saudara saya yang mungkin juga punya cerita atau jalan kisah hidup yang mirip begitu. Jadi saya pengen teman-teman yang mau masuk Islam itu ada pendampingan. Dan setelah masuk ke Islam mereka nggak bingung mau kemana, belajar apa dulu gitu. Mereka nggak bingung. Jadi kita pengen punya wadah atau tempat supaya teman-teman mu'alaf ini juga terbantu gitu. Tidak hanya mereka bukan hanya perlu ilmu dan nasihat, tapi juga perlu rangkulan, perlu didengarkan. Kondisinya sangat kompleks gitu Ustadz kalau teman-teman baru masuk Islam dan sangat rentan. Jadi itu saya berazam ya bismillah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan saya untuk bisa punya amal yang kelak saya bisa pegang gitu ya Ustadz ya. Saya bukan penceramah, saya bukan ahli ilmu, mungkin saya juga bukan ahli ibadah, tapi saya pengen ada amal-amal saya terbaik yang datangnya dari hati yang bisa saya tunjukkan ke Allah besok gitu. Masya Allah, menjadi orang yang bermanfaat tidak harus menjadi seorang penceramah seperti saya.
Surat Fussilat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapapun yang mengajak orang ke jalan Allah dengan cara apapun, selama diajaknya ke jalan taat, dia adalah orang yang bermanfaat. Semoga ini inspirasi yang membuat kita bergairah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih Mbak. Masya Allah. Mbak Liana, kalau saya juga boleh ikut bertanya ya Mbak Liana. Tapi menjadi mu'alaf ini kan tidak semudah membalikan telapak tangan ya Mbak. Pengorbanan apa saja yang sebelumnya ini dilakukan oleh Mbak Liana sampai Mbak Liana ini bisa di posisi Mbak Liana sekarang? Karena memang dari awal saya berangkat dari nol ya Ustadz, Mbak Indi dan teman-teman di sini. Dakwah ini kan juga perlu pendanaan juga begitu. Bergerak nih kita nggak mungkin jalan gitu aja, pasti ada hal-hal yang pasti kita korbankan. Untuk awal-awal dulu memang pendanaan pribadi Ustadz, gitu. Jadi untuk awal. Jadi apapun itulah ya. Jadi sendiri Mbak Indi. Itu menjadi satu hal yang cukup awalnya berat ya. Awalnya berat karena kami juga pernah sampai di kehabisan amunisi, kehabisan tenaga, sampai hampir kehabisan harapan. Tapi balik lagi, ini nih karena Allah gitu. Saya cuma baliknya ke situ aja gitu. Tapi alhamdulillah Allah kirim orang-orang baik, Allah kirim orang-orang yang mau ikut bantu dalam dakwah ini sampai hari ini kami bisa bergerak dan bisa juga memfasilitasi teman-teman mu'alaf yang baru masuk Islam dari mulai pra dan pasca syahadat sampai mungkin nanti ada pendampingan advokasi, psikolog dan lain sebagainya. Insya Allah sampai hari ini alhamdulillah bisa terlaksana begitu. Makna keikhlasan bagi seorang Liana Yasmin seperti apa? Setelah sekian lama gitu ya saya masuk Islam, ada satu kalimat dalam bahasa Arab begini. Kaifa akhofu minal fakir wa ana Abdul Ghani. Gitu. Bagaimana saya bisa takut pada kemiskinan sedangkan saya adalah hamba dari yang maha kaya. Itu saya pegang betul. Saya nggak takut gitu ya Mbak. Dan ikhlas itu menurut saya saat kita sudah yakin ini karena Allah, dari Allah. Sebetulnya kita ini kan nggak punya apa-apa ya Mbak Indi ya. Bahkan tubuh yang kita miliki aja bukan punya kita gitu. Milik Allah gitu. Sewaktu-waktu Allah ambil, Allah cabut nyawa kita ya sudah gitu. Jadi itu titik di mana saya merasa ya sudah ikhlas, apapun yang saya miliki itu sesungguhnya bukan punya saya, itu punya Allah. Itu semuanya akan kembali ke Allah dan saya yakin kalau kita ikhlas karena Allah, Allah juga akan nggak hitungan gitu sama kita. Pasti kembali juga gitu, entah dalam bentuk apapun dan materi itu tidak harus dengan nominal, dengan materi, tapi dengan diangkatnya kesusahan kita, diangkatnya kesedihan kita. Buat saya itu juga satu rizki yang luar biasa gitu, itu ikhlas. Tapi satu pertanyaan lagi boleh ya Mbak sebelum saya nanti lanjut ke jamaah. Mungkin Mbak Liana pernah tidak berada di titik terendah? Titik terendah seperti apa yang pernah Mbak Liana ini alami atau rasakan ketika memberikan pengabdian kepada Allah? Titik terendah tadi ya, sampai hampir kehilangan harapan, sampai banyak mungkin orang yang datang minta pertolongan, teman-teman mu'alaf minta tolong, tapi saya nggak bisa apa-apa. Itu rasanya gimana ya, orang minta tolong tapi kita nggak bisa nolong tuh sedih gitu. Nah itu titik terendah, tapi balik lagi tadi, kembalikan lagi ke Allah. Kalau niatnya kita memang lurus karena Allah, bismillah, pasti ada jalan. Pasti, saya bilang pasti karena sudah mengalami gitu. Jadi sudah di titik yang udah benar-benar nggak bisa, maju nggak bisa, mundur nggak bisa gitu, kanan kiri nggak bisa. Jadi pasrah ke Allah, Allah pasti bukakan jalan untuk kita. Begitu. Masya Allah, Allah maha kaya ya dan akan memberikan jalan kepada kita yang mencarinya. Baik, saya akan persilahkan kepada seorang jemaah yang ingin bertanya. Boleh siapa? Oke, dari jemaah ibu-ibu silahkan pertanyaannya apa dan siapa nih namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ci, saya mau nanya, apa tantangan terbesar Ciliana hadapi membimbing mualaf? Ya, dari sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan terbesar dalam membimbing ummahat yang ingin masuk Islam. Silahkan Ci.
Tantangan terbesarnya tuh biasanya ngajarin teman-teman yang memang dari nol itu kan kita perlu sabar, kita perlu benar-benar telaten gitu ya, karena mereka memang datang tuh dalam kondisi yang tidak stabil biasanya, dalam kondisi yang sedang banyak masalah. Dari keputusannya yang besar itu memeluk Islam, maka kita yang harus betul-betul sabar membimbing pelan-pelan gitu. Karena biasanya mereka satu paket dengan banyak masalah. Jadi kita juga harus satu-satu. Belajarnya mulai dari bawah, dari akidah pertama, baru setelah itu kita bertahap begitu. Jadi tantangan terbesarnya sebetulnya ya itu harus sabar. Sabar dan terus kita juga sebagai pembimbing harus tetap bertolabul ilmi, menambah keilmuan kita begitu. Subhanallah, sahabat jiwa, itu dia seorang Liana Yasmin tentu mengajarkan kita tentang pengorbanan dan juga keikhlasan. Semoga semangat dari seorang Liana Yasmin ini bisa menular ya kepada kita semua untuk bisa selalu ikhlas berada di jalan Allah. Baiklah sahabat jiwa, kita akan jeda terlebih dahulu, namun usai jeda berikut ini Renungan Jiwa akan kembali untuk Anda. Kita masih akan mendengarkan untayan hikmah penuh makna dari guru-guru kita baik Ustadz Riza maupun Ustadz Akil. Yang satu ini. Masya Allah sahabat jiwa, Anda kembali lagi masih menyaksikan Renungan Jiwa. Dan kini saatnya saya mempersilahkan jamaah yang malam hari ini sudah hadir ingin bertanya kepada guru-guru kita, baik itu ada Ustadz Riza Muhammad maupun Ustadz Akil Baihaqi untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Saya persilahkan kepada penanya yang pertama untuk bisa bertanya dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila. Saya mau bertanya kepada Ustadz Riza. Begini Ustadz, bagaimana cara kita bisa benar-benar ikhlas menerima sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk kita, yang telah Allah tetapkan untuk kita. Kadang seperti ini Ustadz, kadang saya ngerasa hati saya sama mulut saya itu berbeda. Kadang saya ngerasa ikhlas tapi hati saya ngerasa kok kayaknya kurang ikhlas deh ya Allah, kok seperti ini terus ya gitu kan. Tapi mulut saya merasa bahwa ya sudahlah, memang ini sudah takdirnya seperti itu. Jadi bagaimana ya cara saya agar saya bisa benar-benar merasakan keikhlasan tersebut Ustadz? Benar-benar di dalam hati dan benar-benar menerima bahwa memang ini sudah benar-benar takdir dari Allah. Itu yang mau saya pertanyakan kepada Ustadz untuk meyakinkan hati saya gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan pernah ikhlas kecuali hati yang hanya menyebut dan berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ikhlas itu karena hatinya bersih. Ikhlas itu karena jiwanya tenang. Dan demi Allah, selama hidup kalau tidak pernah atau sedikit hanya berzikir kepada Allah, ikhlas kita tidak akan bisa mencapai puncak maksimal. Maka mulai hari ini setiap masalah yang ada, ujian menimpa kita, satu jawabannya, berzikir dan kembalikan kepada Allah. Semua kejadian ada hikmahnya. Jangan marah, jangan menyalahkan orang. Berwudu, gelar sejadah, baca dalam hatimu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Ya Allah, aku sholat, bimbing dengan sholatku agar aku sabar dan ikhlas. Karena dengan sholat dan khusyuk banyak mengingatmu, maka insya Allah keikhlasan sejati akan hadir dalam hidup kita. Jangan curhat, gak perlu teman, curhat hanya kepada Allah. Kadang teman itu khianat, gak perlu, kita hanya butuh Allah. Maka keikhlasan yang hakiki terjadi ketika kau bersandar kepada Allah. Bersandar kepada manusia, kecewa. Bersandar kepada Allah, bahagia. Hanya Allah,
Orang yang telah berprinsip seperti ini, insya Allah ikhlasnya maksimal. Yang kedua, coba arahkan pikiran, hati dan tujuan kita. Mari ucapkan satu kalimat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu. Aku gak ada tujuan ya Rob. Tidak pernah punya tujuan apapun. Langkahku hanya satu Allah. Tujuanku hanya satu Allah. Jangan pernah ada tujuan lain. Orang yang bergerak karena Allah, hatinya karena Allah, dia melakukan aktivitas karena Allah, dia hidup karena Allah, maka demi Allah ia akan mencapai keikhlasan yang hakiki. Orang yang betul-betul melangkah semuanya karena Allah, semuanya akan mudah. Maka mulai hari ini coba tanyakan kepada diri kita, apakah hidupmu betul-betul untuk Allah? Apakah ibu mencintai suami karena Allah? Apakah berumah tangga karena Allah? Apakah memiliki keturunan karena Allah? Apakah kita berada di sini karena Allah? Semua yang berdasarkan karena Allah, untuk Allah, akan baik-baik saja. Maka insya Allah orang yang berangkat, melangkah, semuanya karena Allah, hidupnya akan baik-baik saja. Bunda, mari mulai hari ini, pulang dari tempat ini, tanyakan kepada hati kita, apakah Anda ikhlas karena Allah? Apakah selama ini hidup kita sudah karena Allah? Berbicara, berbuat, membantu karena Allah? Kalau memang karena Allah, insya Allah semua akan baik-baik saja. Barakallahu fiik. Masya Allah, jika semua karena Allah, insya Allah semua akan baik-baik saja. Itulah nasihat untayan hikmah dari Ustadz Riza. Selanjutnya saya persilahkan kepada jamaah yang kedua untuk mengajukan pertanyaan, akan dijawab oleh Ustadz Akil. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita, Ustadz. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, saya kadang merasa sudah melakukan banyak hal untuk membantu orang lain seperti saudara, tetangga di saat merasa kesulitan tetapi tidak dihargai. Apakah itu juga termasuk bentuk pengorbanan? Dan apakah pengorbanan hanya sebatas materi seperti kayak hewan kurban atau bisa juga berupa waktu, tenaga, dan perasaan? Lalu bagaimanakah kita bisa mengamalkan nilai pengorbanan dan keikhlasan itu dalam kehidupan modern di saat seperti ini? Terima kasih. Baik, langsung akan dijawab oleh Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Pertanyaannya banyak sekali ya. Alhamdulillah. Pertanyaan tersebut kita harus ingat kembali. Bahwasanya ketika kita melakukan banyak pengorbanan, melakukan kebaikan ke banyak orang, hati kita ini niatnya untuk apa? Untuk Allah? Untuk ibadah? Atau hanya untuk pamer, ria, pengen dipuji? Kalau kita melakukan sesuatu kebaikan pada orang lain, pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dihormati, maka hal itu biasanya akan membuat kita satu, sakit hati, kecewa, gelisah, merasa tidak dihargai, merasa pengorbanan kita nggak ada harganya. Kenapa? Karena kita tidak lillahi ta'ala. Maka tadi betul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu segala sesuatu itu karena Allah. Kalau kita niatkan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, segala sesuatu amal-amal soleh yang kita lakukan itu karena Allah, maka kita tidak akan gampang sakit hati. Kita tidak akan gampang kecewa. Ketika anak kita tidak nurut pada kita, kita tidak gampang kecewa. Ketika ada orang lain tidak menghargai kita, kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan ini harus kita pahami. Tujuannya untuk apa yang kita lakukan? Apakah kebermanfaatan atau tidak? Maka kayak tadi ada narasumber-narasumber kita, ada Kohani, ada Jaliana. Beliau menyampaikan bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan ini untuk umat. Untuk melakukan kebermanfaatan. Inilah bentuk salah satu pengorbanan dalam hidup kita.
Ketika hal itu misalkan dalam bimbingannya, ketika kita berdakwah melakukan sesuatu, kemudian hal itu membuat kita tidak nyaman, kita tidak merasa sakit hati, tidak merasa kecewa. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah untuk sesuatu yang positif, yang baik. Karena kalau kita mencari ridhonya Allah, mencari nikmatnya Allah, mencari cintanya Allah, maka kita harus sampaikan segala sesuatunya itu untuk Allah. Jadi kalau kita hanya untuk sesama manusia, maka hal itu akan membuat kita gampang kecewa, gampang terluka. Ada omongan tetangga nyakitin kita, kita sakit hati. Ada suami kita yang kadang tidak nurutin kita, kita kecewa. Kenapa? Karena kita berharap pada manusia. Maka janganlah kita mulai berharap pada manusia, berharap sama Allah. Karena Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kita akan mendapatkan sesuatu dari apa yang telah kita usahakan. Jadi kalau kita mengorbankan hidup kita, materi kita, pikiran kita, perasaan kita di jalan Allah, untuk kedekatan kepada Allah, maka Allah akan membalas itu. Kita akan mendapatkan itu, hadirin sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Itu yang disampaikan dalam Al-Qur'an tadi. Kalau kita melakukan sesuatu ini karena Allah, berjuang di jalan Allah, maka Allah akan memudahkan segala sesuatunya untuk kehidupan kita. Jadi janganlah kita gampang kecewa pada manusia. Maka kita harus memperbaiki niat kita. Maka ulama seringkali mengatakan dalam sebuah riwayat, innamal a'malu binniyat. Gitu ya. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kita niatnya untuk apa? Kita membantu saudara kita, rekan kita, tetangga kita, orang-orang di sana, untuk apa? Kalau kita niatkan itu semuanya untuk Allah, di jalan Allah, maka yang menggantikan adalah Allah. Ini yang paling penting. Karena ketika, lagi-lagi saya mengatakan, ketika kita berharap pada manusia, maka yang ada muncul rasa kecewa, sakit hati, dan bahkan kita merasa tidak dihargai. Itu yang terkadang membuat kita sedih. Maka kita harus melepaskan itu, mengikhlaskan itu. Kita pasrahkan semuanya di jalan Allah, melakukan sesuatu karena Allah. Maka insya Allah ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, Allah akan menambahkan rasa cintanya kepada kita, dan kita ditanamkan dalam hati kita rasa cinta yang begitu dalam kepada Allah, rasa sayang kepada Allah, dan segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan, sehingga dalam pengorbanan ini apapun, baik itu dari tenaga, pikiran, perasaan, harta, jabatan, semua kita infakkan di jalan Allah. Kita lakukan di jalan Allah. Kalau kita infakkan di jalan Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang baik, yang sesuai dengan apa yang Allah kehendakkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi intinya adalah gantungkan harapan hanya kepada Allah ya Ustadz ya. Masya Allah. Baiklah sahabat jiwa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan berdoa dan juga bermuhasabah bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Renungan Jiwa. Ya Allah, izinkan yang duduk di sini segera ke Baitullah. Izinkan mereka mengajak ibunya ya Rabb. Izinkan yang duduk di sini mengajak orang tuanya ya Rabb, untuk tawaf di Ka'bah, berdoa dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, izinkan yang duduk di sini mengajak ibunya ya Rabb, untuk sholat di belakang makam Ibrahim, belajar kepada Ibrahim tentang keikhlasan. Izinkan kami menatap Ka'bah ya Rabb, mencium Hajar Aswad. Izinkan kami sa'i dari Safa ke Marwah, belajar kepada Hajar tentang keikhlasan, tentang pengorbanan, tentang ketulusan, tentang perjuangan, tentang kehidupan, tentang kasih dan sayang, tentang kebenaran, tentang bagaimana mencintai Allah sesungguhnya. Ya Rabb, izinkan aku ke makam Rasulullah. Izinkan aku sholat di Raudhah, di samping makam Rasulullah. Izinkan aku berselawat kepada Rasulullah.
Izinkan aku bermunajat di sebelah tempat peristirahatan beliau. Ya Allah, izinkan aku berhaji tahun ini. Izinkan aku berangkat umrah tahun ini ya Rabb. Berangkat ke daerah yang disucikan, diberkahi. Berangkat ke tempat yang dimuliakan. Agar sepulang dari haji, aku menjadi orang-orang yang dimuliakan ya Allah. Ya Allah, tanganku menghadap ke langit. Aku ingin wukuf di Arafah. Saat engkau turun ke padang Arafah, saat kau kabulkan doa-doa hamba, saat tangisan, saat air mata, bermunajat kepada zat yang menciptakan langit, yang mengabulkan doa. Kami tidak butuh apa ya Allah. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau untuk hidup kami. Lindungi keluarga kami ya Rabb. Jadikan rumah tangga kami sakinah. Cukupkan rezeki kami ya Allah. Saat kini kami sedang menghadapi masalah dan ujian. Mampukan agar kami mampu seperti Ibrahim menghadapi ujian dan cobaan yang begitu besar. Ya Allah, sepulang dari tempat ini, luaskan hatiku untuk Baitullah. Sepulang dari acara ini, rindukan aku ke Ka'bah. Aku ingin di Ka'bah. Aku ingin tawaf di Ka'bah bersama orang tua, bersama keluarga, bersama pasangan, bersama anak-anak. Berdoa di Baitullah agar sepulang dari Mekah hidup berkah seperti berkahnya keluarga Ibrahim alaihissalam, seperti berkahnya Hajar, seperti berkahnya Ismail. Bimbing hatiku ya Rabb. Letakkan kelelahanku untuk dunia sementara. Izinkan penuhi jiwaku hanya menyebut namamu dan berdoa kepadamu. Mari kita bertalbiyah, ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita akan tutup doa kepada Allah. Semoga air mata yang kita sampaikan hari ini, semoga doa yang kita panjatkan memudahkan hidup kita lebih baik dan mengajak semua yang duduk di sini segera ke Baitullah atas izin Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, terima ibadah kami ya Rabb. Jadikan salat kami, puasa kami, bacaan Quran kami, sedekah kami, dzikir kami adalah hal-hal yang memudahkan urusan hidup kami. Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Bimbing kami ya Rabb, beri petunjuk, cukupkan hidup kami, berikan rezeki yang melimpah dan berikan kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan sebagai bentuk ibadah kami. Ampuni dosa kami, cukupkan kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari saling berpelukan seolah-olah Anda sedang wukuf di Arafah sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik la